Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menggantikan Ibu Nur Fadila Oke. ya. Eh, Bu Aninya berhalangan hadir, jadi saya mewakili. Nggih. Oke. Akhir tahun bersama keluarga. Paling enak camping menghabiskan waktu untuk para Cakep. saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan amanah menjaga tubuh kita sebagai bentuk ibadah. Salawat dan salam mari kita agungkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dapat mencontoh juga kesempurnaan akhlaknya sehingga kita mendapat syafaat di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua MPKU, kemudian yang terhormat speaker pada webinar kita kali ini, Dr. Antoni Miftah SPKK Fin SDV, yang terhormat moderator, Ibu Nur Fadilah, MKes PhD, kemudian seluruh pengurus dan anggota MPKU dan PWNA Lampung yang berbahagia, izinkan saya Dr. Nisa El Purwatari dari bidang kesehatan PWNA menggantikan Bu Ketua Ani Lidiawati MPD karena beliau berhalangan hadir bersama kita. Rekan-rekan semuanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tin ayat 4 ya. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam konteks ini karena kita bahasannya malam ini ya juga tentang kesehatan fisik, utamanya kulit, kesehatan kulit ini tidak hanya berkaitan dengan aspek estetika saja, tetapi juga bagaimana kita memaknai keindahan sebagai bagian dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan itu, keanggunan akhlak yang juga menjadi cerminan dari hati yang sehat, yang dapat memperkuat persepsi masyarakat tentang dakwah Islam yang rahmatan lil alamin. Dakwah itu butuh medium dan subjek penyampai dakwah itu kadang butuh appearance atau penampilan yang baik. Setuju nggak? Kadang tuh ada teman-teman gitu ya yang pilih-pilih ustadz atau ustazah gitu. Kayak, ayo ke kajian ini yuk gitu. Ustazahnya baik loh, suaranya lembut, cantik lagi gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, balik lagi nih sebagai bagian dari visi misi kita menjaga kesehatan kulit itu harusnya tetap sejalan juga dengan prinsip kesederhanaan dan kelanjutan. Terkadang ada dilema, kadang penggunaan skincare gitu dianggapnya mahal, nggak sesuai dengan nilai-nilai kesederhanaan. Tapi dalam Islam itu mengajarkan keseimbangan. Rasulullah juga pernah bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal, yang artinya sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa menjaga diri, termasuk kesehatan kulit selama tidak berlebihan gitu dan diniatkan untuk ibadah adalah bagian dari keindahan Islam. Misalnya kayak diniatkan untuk suami atau profesi guru gitu kan dari kita banyak yang guru juga nih. Kemudian diniatkan untuk supaya kegiatan belajar mengajarnya lancar gitu. Kadang ada murid-murid yang jadi punya mata pelajaran favorit gitu karena suka sama gurunya gitu. Ataupun juga yang profesinya dokter gitu di MPKU kan ada yang banyak yang dokter ya. Kalau sudah ketemu sama dokternya gitu rasanya sembuh gitu, jadi sehat gitu, nggak perlu berobat lagi gitu, jadi sugesti gitu. Nah, oleh karena itu perawatan kulit itu perlu dengan bijak kita pilih yang tepat, kemudian aman dan halal ya, tanpa melupakan kepentingan utama yaitu dakwah melalui kepribadian yang menawan baik secara fisik maupun akhlak. Nah, semoga di webinar kali ini memberikan pencerahan dan inspirasi bagi kita semua dalam menjaga kesehatan. Dalam hal ini, kesehatan kulit dengan tetap memegang teguh nilai-nilai Islam. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih Ibu. Ya, selanjutnya mungkin ini yang kita tunggu ya, materi dari dokter spesialis yang kalau kita mau studi mahal harganya, pasti gitu ya. Jadi mari kita belajar bareng di tengah-tengah kesibukan kita untuk bagaimana sih, Dok, ini kan temanya kan bagaimana merawat yang bijak. Bijak itu kalau saya beli mahal itu bijak nggak sih? Tapi nyatanya banyak overclaim, Dok. Lalu bagaimana dengan situasi yang apa namanya segingkannya banyak dijual, tapi kita sudah beli, tapi ternyata nggak cocok malah memberikan efek. Nah, Dok, malam ini dong kasih tips kami bagaimana kita merawat kulit yang bijak. Oke. Mungkin sebelum Dokter Antoni memberikan informasi, perlu saya informasikan Dokter Antoni ini wow ya, lulusan Erlangga 2012. Kemudian beliau adalah seorang konsultan dan seorang direktur pada sebuah rumah sakit. Jadi, hari ini ayo teman-teman semuanya kita bincang kesehatan mengenai bagaimana memilih merawat kulit yang bijak. Silakan Dokter Antoni. Saya izin share screen dulu. Pakai sama Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bergabung. Iya Ibu, silakan. Wabarakatuh. Udah? Gimana Bu? Sudah tersampaikan? Sudah, Dok. Cuman mungkin Sudah ada ya. slideshow ya, Dok ya, supaya tampak lebih jelas ya, Dok. Kenapa Bu? Bisa di slideshow biar tampilannya Ya, lebih besar. coba saya. Benar bisa ya ini ya? Bisa. Oke. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk bisa berbagi informasi, berbagi pengetahuan, tentunya kaitannya dengan tema perawatan kulit yang bijak ya kalau nggak salah ya. Perawatan kulit yang bijak itu seperti apa? Karena mungkin kalau tema-tema yang lain kita masih banyak, tapi kita fokus kali ini tentang perawatan kulit yang bijak. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, saya juga dibesarkan oleh lingkungan Muhammadiyah. Kebetulan bapak saya juga salah satu pengurus cabang Muhammadiyah di Lampung Timur, di Purbolinggo tepatnya. Cuman saya dari SMA sudah besar di Jogja, sudah sekolah di sana sampai kemudian dapat beasiswa kuliah di Solo, kemudian spesialis di Unair. Ibu-ibu, itu sekilas saja. Saya hari ini tentang perawatan kulit yang bijak, tentunya kita sebenarnya kulit itu seperti apa sih? Mungkin untuk dasar saja, yang dimaksud kulit itu, ini adalah gambaran kulit. Ya, kulit yang ada di seluruh permukaan tubuh kita itu sebenarnya hanya terbagi 3 lapisan ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang disebut lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan hipodermis. Di mana di situ banyak sel-sel yang saling mendukung untuk keberpihakan terhadap fungsi kulit itu sendiri. Ada banyak fungsinya, di situ bisa untuk keluar rambut, keluar pori-pori, tempat saraf untuk sensorik, ibu merasakan gatel, ibu merasakan panas, dicubit, terus ada rasa nyeri, terus kemudian kalau berkeringat, itu semua ada di sana. Fungsi kulit yang pertama adalah sebagai proteksi terhadap apa ya, terhadap paparan sinar matahari jahat, terhadap bakteri, virus, atau benda-benda asing yang dapat merusak bagian tubuh di bawah kulit. Kemudian bersifat absorpsi. Dengan absorpsi apa? Tentunya dapat
mengabsorpsi sinar matahari, terutama terhadap UVE, UVB, dan UVC. Ekskresi, yaitu ekskresi apa? Mengeluarkan keringat tadi, Ibu-Ibu. Kemudian pengindera sensorik, sensorik yang sudah sekilas saya jelaskan tadi, dapat memberikan rangsangan, menerima rangsangan, gatal, panas, kemudian menghindar kalau ada dicubit. Nah, itu karena ada ujung-ujung saraf yang ada di kulit. Kalau kulit nggak ada, kemudian di bawah kulit ada otot, kita cubit tidak akan terasa sakit, tidak akan terasa nyeri, tidak akan terasa panas, karena sarafnya ada di kulit. Juga bisa bersifat pengatur suhu, sehingga tubuh akan bisa bekerja maksimal, organ-organ di bawah kulit akan bermaksimal karena ada kulit yang bersifat termoregulasi, mengatur suhu yang maksimal sehingga sel-sel di bawah kulit, organ-organ di bawah kulit dapat bekerja dengan baik. Membentuk pigmen melanogenesis, ya karena memang satu di antara dasar sel-sel kulit, satu di antara 10 sampai 30 itu ada sel warna kulit yang akan memberi bentuk warna kulit. Dan besaran sel-sel melanosit itu akan membedakan warna kulit seseorang. Mungkin Ibu lihat kok ada orang kulit putih, kulit hitam, kulit kuning. Sebenarnya tidak masalah banyak tidaknya sel, sama satu di antara 10 atau satu di antara 15 atau satu di antara 30. Tapi yang membedakan adalah besaran terus kemudian zat pembentuknya. Keratinisasi adalah kulit manusia seperti kulit vertebra yang lain atau mamalia yang lain, jadi dia bisa berganti kulit. Hanya pada manusia itu butuh waktu sekitar 28 hari. Nah, ini yang penting. Karena kulit memproduksi vitamin D. Jadi ibu-ibu kalau ini sambil share lah, kita sambil bincang-bincang ya. Kalau kita sering ya, sekarang itu sebentar-bentar, waduh ini kayaknya kurang vitamin D nih. Setelah dicek ternyata vitamin D-nya rendah. Karena apa? Karena mungkin konsumsi vitamin D-nya rendah. Atau ibu karena kurang berjemur. Kenapa? 70% kebutuhan vitamin D itu dapat dipenuhi oleh kulit. Di mana di atas permukaan kulit banyak provitamin D. Ya, segi Ketika terpapar sinar segi matahari, enak-enak lah. ketika terpapar Bumbu sinar matahari, dia akan menjadi vitamin bawang, D. culek na bawang. Kure. Kaitannya dengan perawatan kulit, ibu-ibu, tentunya Asin tapi kita, ada asin. halo, perawatan kulit tentunya kita berpikir, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan kulit kita? Apakah kosmetik kita itu harus mahal? Apakah harus dari merek terkenal? Apakah kosmetik kita itu seperti teman kita? Ternyata tidak, ya. Karena perawatan kulit kita tentunya harus sesuai dengan kondisi kulit kita. Merek boleh beda, harga boleh berbeda, tetapi fungsi kadang sama. Tetapi juga tergantung kemampuan kulit kita untuk meresap atau menyerap bahan-bahan yang ada di kosmetik atau bahan-bahan perawatan yang ada. Nih, pembagian kosmetik perawatan tentunya berdasarkan bagian kulit yang dirawat ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ini banyak bapak-bapaknya atau ibu-ibunya ya? Ibu-ibu, Mungkin sama ya. Banyak ibu-ibu. banyak ibu-ibunya Pak. Banyak ibu-ibu, karena kalau di praktek itu banyak bapak-bapak juga di sini. Oh, Ya, mungkin Pak Bekti sekali waktu boleh ke sini nyoba juga. siap dok. Karena kebutuhan ya biasanya harus, karena dia public figure, karena pekerjaan dia di depan ketika melayani customer dia harus tampil fresh.
kelihatan sehat, kelihatan bugar, itu memang mereka butuhkan. Ya. Di mana ini kaitan berdasarkan bagian kulit yang dirawat, yaitu kosmetik perawatan kulit. Kulit bisa kulit wajah maupun kulit badan dan lengan. Yang kedua, kosmetik perawatan rambut, itu juga beda. Kosmetik perawatan kuku, itu juga beda. Berdasarkan cara perawatan terjadi cukup 3. Kami bagi kosmetik pembersih, kosmetik pelembab, dan kosmetik pelindung. Kosmetik pembersih, tindakan pembersihan kulit ini bertujuan untuk mengeluarkan berbagai zat yang tidak berguna pada permukaan kulit. Dengan membersihkan minyak di permukaan kulit yang sudah tercemar kotoran, dengan membersihkan sel keratin atau sel permukaan kulit yang sudah mati, yang sudah terkelupas sehingga kulit bawah terlihat bersih dan segar. Ini contoh untuk pembersih ya. Ini kebetulan ya karena waktu ya saya yang bisa saya dapatkan ini contoh-contoh. Kalau yang beredar di pasaran walau banyak sekali, dari yang mahal sampai murah, dari yang diobral sampai yang premium. Tapi pada intinya sama, tujuannya untuk membersihkan kulit, baik itu kulit wajah maupun kulit bagian tubuh lain sesuai dengan kebutuhan. Ini contoh dengan vitamin C, dengan salicylic acid yang dapat menjadi pembersih pada wajah yang kotor. Kosmetik pelembab. Kosmetik pelembab dibutuhkan untuk mempertahankan struktur dan fungsi kulit. Kulit menjadi kering kalau tidak ada pelembab, kalau kekurangan air dan penguapan berlebih. Makanya dibutuhkan kosmetik pelembab. Dengan apa yang selama ini ada, bahan dasarnya adalah dengan tabir lemak di atas kulit. Jadi bahan-bahan yang mengandung lemak yang paling sering digunakan dan bisa diterima oleh banyak orang dan sifatnya umum itu biasanya menggunakan lemak domba. Sementara lapisan luar kulit sendiri sebagai berfungsi pengatur suhu yang saya sebut tadi sehingga fungsi sebagai pelembab. Kosmetik pelembab terdiri dari minyak nabati, minyak hewani atau sintesis. Fungsi membentuk lemak permukaan kulit buatan sehingga kelembapan terjaga, melenturkan kulit yang kering dan kasar sehingga tidak kulit kering dan kasar lagi, mengurangi penguapan dari sel kulit atau dari permukaan kulit. Sediaannya tergantung dari jenis kulit kita ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau kulit kita berminyak, tentunya moisturizing oil lebih tepat daripada moisturizing yang bentuk krim. Kosmetik pelindung adalah kosmetik yang terdiri dari 2 macam, yang bersifat proteksi terhadap polusi alas bedak dan proteksi terhadap ultraviolet tabir surya. Tabir surya terdiri menjadi 2, tabir surya kimia yang dapat mengabsorpsi sinar matahari, hampir 95% dari radiasi UV. Tabir surya fisik bersifat memantulkan sinar UV. Ini contoh, ini pelindung tadi. Oke, tabir surya, mungkin Bapak Ibu terutama ibu-ibu ya sudah terbiasa ya menggunakan tabir surya sesuai dengan kondisi kulitnya, baik itu dari yang kulit kering, normal, berminyak maupun sensitif, dan sesuai kebutuhan tentu dengan kebutuhan keseharian untuk kegiatan outdoor maupun indoor. Kemudian bagaimana cara mengaplikasikannya? Dengan membersihkan kulit, melembabkan kulit, dan proteksi. Pemakaian perawatan yang diberikan harus berdasarkan beberapa faktor ya Bu. Saya sudah sampaikan tadi, selain tergantung jenis kulit juga tergantung usia.
Jadi tentunya pada anak-anak dan bayi-bayi berbeda dengan remaja, berbeda dengan dewasa muda, berbeda dengan dewasa maupun dengan usia lanjut. Sedangkan jenis kulit sendiri ada banyak yang dibedakan, kulit normal, berminyak, kering, atau kombinasi, atau kulit sensitif, atau kulit berjerawat, atau kulit yang sudah mulai timbul hiperpigmentasi, terutama usia di atas 30-40 tahun. Bagaimana sih perawatan kulit berminyak atau berjerawat? Prinsipnya adalah pembersih yang bersifat oil free, pelembab yang bersifat oil free hanya pada tempat yang diperlukan, penyegar yang mengandung alkohol karena bersifat bisa mengurai minyak, dan pemakaian kosmetik yang oil free dan non komedogenik. Cuman beberapa ini kita pilihkan ya, tidak semuanya bisa menggunakan penyegar yang menggunakan alkohol, kita bisa diganti dengan yang lain. Contoh kalau perawatan kulit berminyak, ini banyak. Ini beberapa contoh yang saya dapatkan yang bisa dapat digunakan. Perawatan kulit kering, prinsip adalah mengurangi proses kekeringan yang terjadi karena proses aging atau penuaan, sehingga kulit tidak cepat tua dan menjadi kering serta tipis serta kasar. Tentunya pembersih yang mengandung lemak atau sabun yang netral dengan frekuensi yang seminimal mungkin, pemakaian pelembab yang rutin, menggunakan proteksi terhadap lingkungan yang kering dan sinar matahari. Ini proteksi tidak hanya sunblock ya, bisa jadi kalau terlalu panas ya topi juga, atau kemudian cover body juga dibutuhkan. Contoh perawatan kulit kering yang bisa kita pakai, ini seperti dari bahan lidah buaya, aloe vera, maupun bahan micellar water, maupun bahan-bahan organik yang lain. Jeruk juga bisa. Perawatan kulit sensitif prinsipnya adalah pemakaian perawatan yang ringan dan hipoalergenik. Udah ada. Anak ada nggak ada? Di mana pada perawatan kulit yang sensitif kita harus benar-benar bersifat individual ya, karena tidak sama antara satu jenis kulit. Ternyata ketika kita aplikasikan, kita berikan perawatan untuk kulitnya, hasilnya bisa berbeda. Oleh karena itu pendekatan individual sangat penting sekali, mana yang paling cocok, mana yang paling maksimal bisa kita akses. Perawatan kulit yang hiperpigmentasi adalah prinsip kosmetik perawatan yang dapat mengurangi hiperpigmentasi karena faktor usia, keturunan, ataupun bakat. Dengan pengelupasan kulit terhadap kulit yang mengalami hiperpigmentasi bisa dengan melakukan peeling biokimia maupun peeling biologis maupun kimiawi, proteksi terhadap sinar matahari. Beberapa dibutuhkan tata rias dekoratif yang combine dengan tabir surya untuk dapat menyamarkan berkah, dan pemakaian krim-krim yang bleaching terutama pada malam hari. Ini contoh perawatan kulit untuk hiperpigmentasi, di mana ada beberapa krim sekarang yang dapat dioleskan terutama di daerah dark spot area oleh karena spot age. Perawatan kulit menua ini adalah perawatan yang berprinsip untuk memperlambat proses ketuaan dengan menghambat kehilangan air dan minyak. Pembersih yang mengandung minyak, pelembab dengan frekuensi yang lebih sering, proteksi terhadap kekeringan udara dan sinar matahari dengan proteksi fisik maupun contoh, ini banyak sekali yang bisa pilihkan, mungkin pengalaman ya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Selama ini saya yakinlah ibu-ibu, terutama ibu-ibu itu sudah memiliki base kosmetik ya, base kosmetik yang sehari-hari dipakai, baik itu sabun, sunblock maupun
alas bedak atau sunblock yang sudah alas bedak maupun serum-serum maupun bleaching yang cocok. Atau ada yang sama sekali tidak pernah pakai ya? Saya belum. Pak Bekti kayaknya yang belum pernah pakai. Alami saya, Dok. Cukup pakai air wudhu aja ya Pak Bekti. Iya, Dok. Ibu, saya kira itu dari saya sekilas saja. Saya tunggu feedbacknya. Eh, Akhir kata, kulit yang sehat memerlukan perawatan. Perawatlah kulit Anda dengan bijak. Tidak selalu berpikir mahal, tidak selalu berpikir harus tren bahwa kita sesuaikan kebutuhan kulit kita. Karena prinsip ini saya terapkan ke pasien saya, alhamdulillah yang tadinya mereka tergantung dengan klinik-klinik kecantikan, sudah terperdaya dengan paket-paket perawatan yang tadinya pengen cantik, normal pengen cantik, jadinya malah fleknya tambah banyak kronosis. Yang normal pengen cantik, akhirnya datang dengan alergi. Yang normal pengen cantik, datang ke saya akhirnya jerawatan. Ketika saya tanganin pelan-pelan, kemudian saya pilihkan perawatan kulit yang dibutuhkan dan tidak mahal, akhirnya bisa normal kembali. Ketika saya tanyakan untuk balik ke sana, enggak ada yang mau. Maunya ya udah dok ini aja, cukup sabun, sunblock sama serum-serum yang butuh atau krim malam yang normal saja. Saya kira itu. Terima kasih Ibu Moderator ya pembawa acara malam ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa sekali informasinya. Yang tadinya kita nggak tahu menjadi tahu bahwa membeli produk itu nggak sama ya dok ya, tergantung kepada kebutuhan dan masalah kulit kita. Baik, Ya. rasanya supaya lebih pas begitu ya. Silakan kepada Bapak dan Ibu ya, karena ada Bapaknya juga nih, untuk bisa menanyakan secara langsung kepada Dr. Anthony terkait dengan bagaimana merawat kulit yang bijak. Oke, silakan boleh raise hand mungkin, atau kalau tidak berkesempatan boleh menuliskan di kolom chat. Silakan, ada yang mau memberikan ini mumpung gratis ya. Dokter ini udah beda cerita nih. Jadi mumpung ada kesempatan, kita manfaatkan sebaik mungkin untuk bisa menanyakan apa sesungguhnya persoalan kulit kita. Nah, oke, Dok. Oke, ada Ibu Pristi sepertinya. Oh, bukan, Ibu Revi ya. Ibu Revi Pristi, Vandana. Mbak. Ya, silakan Ibu. Oh ya, silakan Ibu, boleh. Saya Silakan. dulu boleh, Mbak? Oh, boleh, Ibu Pristi ya. Oke, Ibu Ya. Pristi, senior saya. Silakan Bu Pristi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Materinya luar biasa, Dok. Apalagi untuk ibu-ibu ini. Iya, cuman masalahnya gini, Dok. Ini kan kalau ibu-ibu itu kasusnya individual nih, Dok. Ya, betul. Eh, Sangat individual, betul. Iya, betul, Dok. Makanya bisa nggak, Dok, apa namanya, ada waktu supaya kami itu bisa konsultasi langsung dengan dokter gitu loh. Soalnya kalau kalau kita ceritakan itu kalau dokternya nggak ngelihat kan juga Ya. susah ya, Dok ya. Heeh. Jadi karena ini ibu-ibu Aisyah adalah diskon to Aisyah gitu loh, Dok. Itu bisa nggak? Kalau misalnya bisa kan, Mbak Nur kita kan bisa ya nanti ibu-ibu Aisyah siapa yang berminat nanti kita kumpulkan di mana gitu. Bisa nanti kita panggil Pak dokternya gitu. Itu mungkin Dok pertanyaan saya, karena kalau saya nanya cuman khusus untuk diri saya kan masih banyak ibu-ibu Aisyah juga yang butuh gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rupa-rupanya bukan sekedar pertanyaan, Dok, tapi Ya. ini adalah sebuah Permintaan. paksaan. Oke, Bu. Terima kasih waktunya. Kalau memang berkenan, mungkin sebaiknya memang ada waktu. Mungkin saya bisa mempraktekkan beberapa hal yang mungkin terlewatkan ya untuk bapak-bapak itu ibu-ibu nih
Pak Bekti lihat aja dulu nih. Untuk Ibu kan yang minta Bu Aisyah soalnya ya. Bu Iya, Aisyah pengen seperti Siti Aisyah semua Pak Bekti masalahnya kan. betul. Sementara Jadi tersingkirkan dulu Pak. Dok, nun Ya. sewu Dok. Kira-kira kalau mau itu boleh offline atau harus online Dok? Kalau ke sini. Silakan aja ya. Kalau online mestinya saya harus cari waktu. Lihat. Mungkin Oh saya ya. akan praktekkan dengan perawat saya untuk cara coba perawatan kulit dasar ya. Perawatan kulit dasar bagaimana cara membersihkan. Ada beberapa pijatan-pijatan yang memang bisa Ibu lakukan di rumah untuk membuat kulit menjadi rileks dan segar misalnya gitu. Terus kalau pilihan pembersih, kemudian pelembab, kemudian sifatnya untuk mencerahkan, memang selama ini sifatnya sangat individual. Jadi yang terjadi adalah dengan kondisi kulit yang sama, bisa jadi saya memberikan penata laksanaan yang berbeda. Saya welcome kok kalau memang nanti di list, kali waktu ada Ibu-Ibu Aisyah, ada permasalahan karena salah perawatan atau karena memang belum pernah perawatan, pengen sehat, datang ke sini, nanti saya bantu untuk konsulnya, nggak saya kasih lah, beli obat aja. Wah, Tapi prinsip kalau secara keseluruhan untuk memberikan edukasi tentang perawatan kulit yang sehat, ya mungkin kita cari waktu yang agak longgar ya. Mohon maaf Pak Bekti, kemarin saya udah mau siapin tapi saya terpaksa harus jadi pasien juga. Jadi tertunda semua kegiatan rumahnya. Tidak apa-apa. Ini mungkin sebagai awal ya Bapak Ibu sekalian, saya bisa hadir bersama Bapak Ibu sekalian. Keinginan saya untuk hadir rapat pun sampai sekarang saya belum pernah datang, tanya Pak Bekti. Walaupun saya punya keinginan, ini awal saya kehadiran saya bersama Bapak Ibu sekalian. oke Dok. Jadi pada prinsipnya oke saja ya Dea. Nanti ketika Ya, kita nanti siap, Ibu Mas. Aisyah memerlukan ilmu yang lebih dari Dokter Ya. Antoni, Insya Allah bisa Nanti saya kasihkan yang dasar-dasar ya untuk perawatan waktu kita teknik-teknik pijatan ada. Ya, bisa. ya. Jadi langsung kita implementasi. Wah, Bu Pristi, wah luar biasa ya. Kita punya punya seseorang yang luar biasa di Muhammadiyah dan tentunya ini harus kita manfaatkan sekali. Oke, Terima kasih Mbak Nur sebagai majelis kesehatan, ini memang kerjaan kita gitu ya. Iya dong, betul. Jadi kenapa Dokter Antoni nggak bisa rapat? Karena Allah menakdirkan malam ini hadir kita semuanya. Aduh, kadang repot Itu yang sekali. ya terjawab ya. Nanti akan kita paksa lebih lagi, Ya, Dokter ini mana dek? bisa bertemu dengan kita semua. Apa? Ya. Baik, terima kasih. Oke, silakan Ibu Revi Vandana. Mau bertanya apa Ibu? Mau curhat apa ini? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dok mau nanya, kan biasanya ada yang Apa sebabnya sini? merekomendasikan untuk penggunaan retinol pada usia 25 ke atas untuk mencegah penuaan dini itu dok. Untuk menurut dokter sendiri bagaimana? Apakah direkomendasikan untuk penggunaan retinol itu setelah basic skincare atau bagaimana dok? Oke. Ibu Revi, usia berapa sekarang Ibu? Boleh Apa? tahu? Usianya berapa? 27. 27. Oke, Dok. Silakan, Dok. Apakah penggunaan retinol itu aman atau bagaimana, Dok, kira-kira? Ya, terima kasih. Pada prinsipnya penggunaan retinol memang bisa mencegah proses ketuaan karena dia bersifat membersihkan dan memberi asupan kulit sehingga sel kulit yang di bawah juga akan lebih maksimal bekerja lagi. Tetapi karena sifatnya iritatif, maka sekarang ada beberapa retinol yang dimodifikasi tidak terlalu iritatif. Nah, permasalahannya kebutuhan terhadap bahan yang sifatnya anti-aging kan tidak sama ya, tidak selalu sama. Ketika kita mencoba krim-krim itu, paling tidak ada alat ukur atau kemudian ada waktu yang bisa kita gunakan sebagai pedoman. Pertama,
oleskan dengan setipis mungkin malam hari. Jangan digunakan di pagi hari. Sekali-kali jangan digunakan pagi hari kalau teman-teman coba. Kemudian di pagi hari selalu siapkan dengan vitamin kulit atau pelembab moisturize. Kita coba sekitar 3-5 hari. 3-5 hari tidak ada keluhan, tidak ada merah-merah, mungkin hanya ada sedikit, silakan dilanjut. Kemudian sampai kapan dibutuhkan? Karena retinol itu tidak ada bahan pemutih yang lain, tapi sifatnya membersihkan, nanti nggak sadar kok, lama-lama kulit menjadi bersih. Bersihnya karena keratinosit atau proses keratinisasi yang di atas kulit jadi terlepas, jadi kulitnya menjadi benar-benar kulit yang masih nempel. Nanti kita lihat selama 1 bulan ke depan. Jika memang sudah cukup, ini sudah nih cukup. Untuk penggunaan berikutnya jangan tiap malam ya, Mbak. Mungkin bisa diselang-seling dengan pelembab yang ada di pagi hari itu, juga dipakai malam hari. Hari ini pakai retinol, besok malam pakai pelembabnya, besoknya lagi retinol. Jadi kebutuhan disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau it's okay, sehari pakai, sehari enggak, tidak ada keluhan, bisa dikurangin lagi seminggu 2 kali. Begitu. Kalau seminggu 2 kali, saya kira sudah cukup lah untuk kebutuhan. Karena kadang-kadang dengan aktiviti kita yang banyak kegiatan di luar, entah kena debu, entah kena AC, kena sinar matahari, kena macam-macam, itu banyak kotoran di atas kulit. Pengolesan retinol tidak sekedar untuk keratinos yang kotor, tapi juga kotoran di atasnya ikut bersih, membantu selain cleanser dari sabun yang ada. Saya kira itu saja. Kalau dari dalam ya seperlunya ya, karena kebutuhan vitamin atau tubuh kan kita tergantung asupan kita. Dari makanan yang kita makan, dari sayur, buah, daging maupun bahan mineral tubuh yang kita dapat dari makanan. Itu, Bu. Nah, oke. Terima kasih, Dok. Iya, sama-sama. Jadi intinya aman ya dok ya, sepanjang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Gitu Ya, ya. aman. Tapi memang sebaiknya digunakan rata-rata di atas usia 20 lah. Jarang kita sarankan di bawah usia 20. Ya. Baik dok, ini ada pertanyaan nih dari room chat ya dok. Ya. Dari Ibu Gulita Rohana, Klinik Muhammadiyah Dia Hadi Mulyo. Assalamualaikum dokter, saya Bu Ana dari Klinik Muhammadiyah Hadi Mulyo. Izin dok bertanya. Untuk kulit yang berminyak, mungkin untuk makanan. Nah ini dok, makanan yang harus kita hindari seperti apa ya dok? Terima kasih dok. Jadi bukan hanya soal kosmetiknya dok, makanannya apa yang nggak boleh dok? Monggo dok. Oh iya ya, ini selalu ya permasalahan kulit, baik itu berminyak, baik itu kulit kering, baik itu kulit gatal, entah gatalnya itu karena panu, entah gatalnya karena dompetnya lama nggak dibuka, pun yang ditanyakan ke saya adalah makanan apa yang nggak boleh. Nah, karena kalau dasarnya memang dia kulitnya berminyak, dia nggak makan apapun ya tetap berminyak. Mau udah makan tahu tempe kok tetap berminyak dong. Lah iya memang dasarnya kulit, karena kaitannya itu dengan kelenjar minyak yang bermuara di folikel rambut. Ya, memang produksinya tergantung kondisi minyak tubuh. Kalau kita makan sehari-hari dengan kondisi makan yang secukupnya, tentunya kita tidak perlu menghindarkan makanan yang dibutuhkan. Tapi kalau dia makan berlebih ya mungkin harus kita hindarkan. Yang kedua, kalau memang ada makanan yang tertentu merangsang minyaknya, jerawatnya, gatalnya, itu tiap pasien tahu, tiap individu pasti tahu. Ya itu saja yang dihindarkan. Jadi tidak sama. Tidak selalu orang jerawatan nggak boleh makan kacang, tidak selalu orang jerawatan nggak boleh makan telur, tidak selalu orang berminyak nggak boleh makan gaje, tidak selalu orang berminyak nggak boleh makan kacang. Perhatikan saja. Kalau memang ada pengaruhnya, kita boleh hindar. Tapi kalau nggak ada pengaruhnya ya jangan dong. Pasien orang akan
akan tambah sakit jadinya ketika dia pengen menghindarkan makanan tertentu padahal tubuh membutuhkan. Organ tubuh itu tidak hanya kulit ya Bapak Ibu, masih ada jantung, paru, ginjal, otot, tulang. Itu semua membutuhkan makanan dan asupan gizi yang cukup dari kita. Gitu. Saya kira itu. Iya, iya, iya. Artinya tergantung bagaimana tubuh memberikan alarm ya dok ya. Jadi kalau Ya, alarm tubuh. gatal Karena memang berarti memang nggak ada boleh. alarmnya, alarmnya. Oke, Pasti jadi ada. begitu ya Ibu. Jadi tergantung bagaimana tubuh memberikan, tubuh itu kan luar biasa ya dok ya. Pasti Sangat luar memberikan biasa. alarm. Allah sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Yes. Pasti ada tanda-tanda. Oke, jadi karena sifatnya sangat individual, jadi mari kita bersama-sama untuk aware juga bahwa ketika makanan nggak boleh berarti memberikan efek berarti memang tidak boleh dimakan. Ya, Tidak. boleh, harus dihindari. Oke dok, satu lagi nih dok, lagi Ya. ruang chat nih. Tanya dok, apa sih dok resiko ketika seorang wanita yang sering mengkonsumsi vitamin C dosis tinggi setiap hari nih dok, bahkan Oke. suntik vitamin C. Wah, Ya. setiap hari juga ya jangan-jangan ini. Per minggu Oke. vitamin C-nya. Nah, Suntiknya setiap hari, vitamin C per minggu. Apa dampaknya, Dok? oke ya. Ini pertanyaan bagus sekali, tapi sederhana kalau kita tahu prinsip dasarnya. Jadi Bapak Ibu semua mungkin yang medis tahu, ada dua jenis vitamin, yang satu larut dalam lemak, yang satu larut dalam air ya. Yang larut dalam lemak itu ADEK, adik gitu. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, sama vitamin K. Yang larut dalam lemak itu. Yang larut dalam air itu vitamin B dan C. Artinya apa? Ketika kita mengkonsumsi vitamin B dan C secara berlebih, jangan takut, pasti akan keluar lewat air. Air dari mana? Ya feses, ya urin, iya, kemudian bisa lewat pengumpulan kulit untuk menguap gitu. Jangan takut. Permasalahannya, apakah satu vitamin C itu hadir disuntikkan di tubuh kita sendirian atau dengan bahan-bahan kimia yang lain? Di situ ada tationil, di situ ada zinc atau zat besi atau bahan yang lain lah. Saya tidak hafal satu-satu itu. Nah, itu yang akan beresiko. Kalau bahan-bahan itu bisa mengendap di dalam lemak atau bisa mengendap di pembuluh darah sehingga akan berisiko terhadap sirkulasi darah ataupun risiko terhadap organ kita. Yang kedua, apakah ada penyakit yang mendasari? Misalnya, apakah pasien punya gastritis? Ya, oke. Terus kedua, apakah pasien punya kelainan ginjal nggak sih? Itu yang jadi masalah. Kalau pasien punya gastritis, yo jangankan banyak, sedikit kasih vitamin C. Ya namanya vitamin C kan sifat dasarnya dia asam. Betul. Pasti akan mengiritasi lambung. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini pengalaman bersama. Kalau mau suntik vitamin C, tanyakan dulu pasiennya. Punya sakit lambung nggak Bu? Yang kedua, sudah makan belum? Jangan sampai tujuannya untuk mengobati, habis disuntik pasiennya pingsan, bingung, malah jadi masalah baru, disaksikan banyak orang, kebetulan di klinik atau di klinik Pratama atau tempat praktek kita rame, kan jadi malu kita kalau nggak tahu dasarnya. Ya, itu. Vitamin B juga begitu. Sifatnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan kesehatan kita. Jangan takut kalau tidak ada kelainan tubuh, tidak ada gangguan tubuh, fungsi tubuh normal. Yang kedua, harus diperhatikan, dia datang sendiri, disuntikkan, atau disertai dengan zat-zat yang lain. Itu yang perlu jadi pertimbangan. Saya kira itu ya. Oke, terima kasih dok. Inilah kenapa kita mesti bijak ya dok ya. Ya. Ternyata vitamin C itu bagus, cuman kalau ada ikutannya, yang itu yang akan beresiko. Begitu ya kira-kira penanya ya. Bagus, tapi kita harus tahu ada ikutan apa selain vitamin C. Begitu ya dok ya. Ya. Izin satu lagi boleh dok? Ini kayaknya banyak pertanyaan loh dok. Karena ini dirindukan sama ibu-ibu nih. Gimana? Satu lagi boleh dok? Boleh. Ya, ini ada pertanyaan. Last question.
Isi. Oke, terakhir ya. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Apakah warahmatullahi benar kalau kita ber-KB yang hormon nih dok, Ya, itu akan mempercepat flek terutama di muka. Ih, ya, kadang-kadang nggak KB aja berflek dok. Itu ya, gimana ya dok ya? ya. Oke. Suntik KB ya, suntik KB atau pil KB, terutama kalau suntik itu dia akan rilisnya lama ya, mengendap di bawah lemak, dia tersimpan di lemak, kemudian akan diabsorpsi pelan-pelan selama 23 sampai 28 hari ke depan. Baik itu oral maupun suntik, pada dasarnya hormon itu photosensitizer ya. Dia akan lebih menyerap terhadap sinar matahari. Oleh karena itu memang disarankan untuk ibu-ibu yang pil KB maupun suntik untuk lebih waspada ketika panas terik, harus lebih sering pakai sunblock. Jadi memang berisiko merangsang timbul melanogenesis baru sehingga terjadi flek-flek ataupun lentigo jadi lebar ataupun X-spot juga jadi tambah lebar. Itu memang resikonya. Oke. Ya, terjawab ya Ibu ya. Itu memang sebuah resiko, tapi sebenarnya ada yang bisa kita lakukan dengan mengurangi menggunakan sunblock atau masker ya dok ya ketika beraktivitas ya. Meningkatkan pakai sunblock, bukan Amin. Ya, mengurangi. ya. Oke, seperti yang dikatakan tadi, ini pertanyaan terakhir ya dok. Padahal masih banyak, tapi nggak apa-apa, Iya. tenang aja teman-teman ya. Muhammadiyah itu nggak ada solusi. Apalagi sudah dokter Antoni. Please ya, jangan takut. Pertanyaan yang belum terjawab malam ini, kami Ya. janji Aisyah bersama dengan Nasyatul Aisyah akan menghadirkan dokter Antoni, kita culik untuk kita bahas lebih lanjut bagaimana lebih bijak lagi merawat kulit. Oke dok, sebagai statement penutup kira-kira apa yang menjadi motivasi kami untuk lebih bijak lagi dalam memilih kosmetik. Silakan dok. Ya, terima kasih Ibu-Ibu sekalian. Take home message, percayalah pada apa yang Allah berikan pada kita. Jangan pengen merubah, tapi rawatlah. Karena saya sering sekali mendapat pasien. Mungkin nanti sekali waktu kalau ada pertemuan lain saya akan kasih supaya Ibu-Ibu lebih sadar. Ketika orang tanam benang yang terjadi seperti apa. Berharap hidungnya mancung, ternyata hidungnya busuk. Ketika orang pengen kulitnya kencang, kemudian tanam benang di sini, yang terjadi adalah kulitnya menjadi jeruk, rusak. Ketika pengen dagunya mancung, malah jadi nenek lampir. Itu nanti saya bisa kasih lihat foto-fotonya. Before afternya. Udah nikmati, syukuri apa yang ada. Tinggal apa yang ya namanya ciptaan Allah ya, kita harus rawat lah. Masa kulitnya kotor ya kita bersihin. Masa kulitnya kusam ya kita cerahin. Masa kulitnya kering ya kita lembabin biar Allah akan menghargai kita dan suami kita juga lebih sayang tentunya ya Bu ya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Antoni, sehat selalu. Baik Bapak dan Ibu semuanya, untuk kata penutup saya mohon kepada Dokter Beriman selaku Ketua MPKU untuk memberikan kata penutup. Silakan Dok. Ya, terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada peserta-peserta yang sudah mengikuti acara kita ini. Memang acara kita ini kita adakan mungkin minimal sebulan sekali untuk masyarakat kita, terutama masyarakat Muhammadiyah. Dan topik-topiknya barangkali untuk masa yang akan datang, mungkin ada usul-usulan daripada peserta-peserta nantinya. Sehingga pengurus sudah bisa mencarikan narasumbernya yang sesuai. Dan pada hari ini kami terima kasih kepada moderator dan juga kepada penggagas dan terutama sekali kepada Dr. Tony nih yang sudah hadir pada kesempatan ini. Saya sangat tertarik sekali karena penyampaian beliau ini adalah dengan bahasa yang gampang kita cerna. Bukan bahasa-bahasa akademik, bahasa-bahasa medisin, begini-begini lain sebagainya, tapi yang gampang dan mudah kita cerna. Saya yakin dan percaya semua yang hadir bisa menangkap apa yang disampaikan Dr. Tony. Tapi kayaknya
masih banyak lagi yang harus dipertanyakan kayaknya, karena berkaitan ini dengan kulit dan kehidupan kita sehari-hari. Tapi walaupun demikian, mungkin bulan-bulan yang akan datang nanti kita buka lagi acara demikian dengan Dr. Tony. Nah, saya harapkan mudah-mudahan ini lebih banyak lagi nanti oleh Pemerkasa, yaitu pengurus MPKU, bagaimana kita menyampaikan informasi ini kepada warga kita, terutama, yaitu melewat saya coba, saya kirim juga WA kepada grup-grup Muhammadiyah, tapi ada yang baca, ada yang tidak. Saya usahakan tadi pagi saya kirimin, tapi nggak ada banyak yang nggak baca ini kayaknya. Tapi untuk yang akan datang mungkin Mas Betty, kita coba hubungi PDM, sehingga PDM bisa men-share juga kepada grup-grup yang ada di tempat mereka. Begitu juga dengan PDA, sehingga kita antara Muhammadiyah dan Aisyah bisa kita berkumpul minimal sebulan sekali untuk mendapatkan program ini. Ini adalah salah satu program daripada MPKU kita, yaitu program Kesmas, Pesta Masyarakat. Di samping program yang kedua yaitu program Yankes. Nah, inilah program kita sebetulnya. Mudah-mudahan ini bisa kita sampaikan kepada masyarakat kita dan ini sangat-sangat dibutuhkan sekali. Dan juga begitu juga lah topik-topik yang kita sampaikan tempoh hari juga tertarik bagi mereka, bagi masyarakat kita. Tapi informasinya yang barangkali belum menyeluruh kepada masyarakat kita. Harapan kita untuk masa yang akan datang, mungkin masyarakat kita bisa mendapatkan informasi ini dan ada waktu untuk malam begini untuk mendengarkan cuma 1,5 jam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya terima kasih sekali lagi kepada narasumber dan kepada moderator dan juga semuanya yang hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Wirman. Baik, Bapak dan Ibu, berakhir pula kegiatan kita pada malam hari ini. Saya ingatkan kembali bahwa kulit sebagai organ terbesar tubuh kita memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi kesehatan kita tentunya, sehingga perawatannya membutuhkan perhatian khusus dan ilmu yang benar, dan tentunya ilmu benar akan mengambil keputusan yang bijak. Saya Nur Fadilah, izin pamit undur diri. Ada salah kata mau dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin melanjutkan kegiatan. Dok, izin minta materinya, Dok. Mbak Nur minta materi, Dok. Iya. Nanti kita kirim lewat Pak Bekti ya. Iya. Iya. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Sehat-sehat, jangan lupa bahagia.